Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Syukur kita ucapkan pada Allah Al-Khaliq, Tuhan sekalian alam, karena sampai saat ini kita masih bisa bernafas, menghirup udara yang segar. Dan tak lupa kepada mahasiswa Ma'had Al-Ali Win Maliki Malang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang masih berada pada musibah pandemi COVID-19 ini, kita semua masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan rutinitas kita, senantiasa mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus istiqomah berpijak di atas bumi ini sesuai dengan apa yang dikehendakinya, tentunya melaksanakan amal-amal kebaikan semata-mata menggapai ridhonya, menggapai syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, mahasiswa sekalian, langsung saja pada kesempatan ini kita beranjak kepada pembahasan ahkamul miyah atau hukum-hukumnya air, di mana pada taklim afkar itu, kalau merujuk kepada kitab Tadhhir, di sana dijelaskan bahwasanya dalam hal air atau bersuci dengan menggunakan air, di sana disebutkan macam-macam air. Al-miyah allati yajuzu biha tadhhir sab'u miyah. Jadi macam-macam air itu yang boleh digunakan bersesuci atau berwudu ada 7 macam. Yang pertama, ma'us sama, yakni air hujan yang turun dari langit. Wa ma'ul bahr, yang kedua adalah air sungai. Wa ma'un nahri, yang ketiga adalah air sumur. Wa ma'ul bi'ri, yang keempat adalah air sumber. Wa ma'ul ain, yang kelima adalah air salju. Wa ma'us salt, yang keenam adalah air embun. Kemudian yang terakhir wa ma'ul barad, yakni bisa disebut air sumber juga atau air embun juga. Nah, mahasantri sekalian, dalam hukum air ini disebutkan atau dijelaskan atau merujuk berlandaskan dalil naqli. Di sini di dalam footnote kitab At-Tadhhib disebutkan wa yamkunu ayyuqalu ikhtisaran. Jadi, dan dimungkinkan atau dijelaskan juga secara ringkas, dikatakan bahwa yutatahharu bikulli ma'in nab'un minal ardi au nazala minas sama. Nah, di situ disebutkan bahwa menyucikan atau bersuci dari
semua air atau menggunakan semua air yang berasal dari bumi, au nazlum minas sama, atau yang turun dari langit. Wal aslu fi jawaz at-tadhhir bihadzal miyah, dan asal muasalnya dari kebolehan bersuci dengan air ini dilandaskan dengan ayat di bawah. Ayatum minha, di antara dalil naklinya mahasantri sekalian, disebutkan qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa yunazzalu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Tersebut dalam surah Al-Anfal ayat 11. Di sana tegas Allah menjelaskan bagaimana berkenaan dengan bersesuci dengan air. Wa yunazzalu 'alaikum, dan diturunkan kepada kamu sekalian, minas sama, ya, dari atas langit, apa? Nah, air, ya. Liyutahhirakum bih. Lamnya di sini adalah lam amar atau perintah, ya, atau fungsinya itu, manfaatnya itu merujuk kepada kata air, liyutahhirakum bih, tujuannya untuk mensucikan kamu dengan air itu. Nah, mahasantri sekalian, itu antara bab yang kita bahas tentang air. Kemudian bab di dalam silabus juga disebutkan bahwa bagaimana bersuci dengan air itu kita mendapatkan keterangan dari salah satu keterangan Nabi, di mana ini merupakan salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasul, wa ahadisun minha. Salah satu di antara hadis-hadisnya adalah ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, seperti yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertanya seorang laki-laki. Ya, katanya Nabi bertanya kepadaku seorang laki-laki. Ya. Faqala, maka Nabi menjawab, ya Rasulullah, atau laki-laki berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasul, inna narkabul bahra, sungguhnya aku berlayar di atas laut. Ya, maksudnya berlayar menggunakan perahu atau kapal ke tengah laut. Wanah malu ma'nan al-qalilum minal ma', kemudian aku membawa bekal berupa air yang sedikit. Fa in tawadda'na bihi atsyanan, maka sungguh kami haus ya Rasul. Ya. Di saat yang sama kami harus berwudu atau bersuci dengan air itu. Afana tawaddo bima al-bahr. Nah, kemudian laki-laki itu menyampaikan kepada Nabi, apa aku boleh berwudu dengan air? Karena bekal air yang dibawa terbatas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah menjawab apa yang ditanyakan oleh rajul. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah, Nabi menegaskan bahwa air laut itu suci, ya, suci airnya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Rawahul khamsah wa qala Tirmizi. Nah, ini juga diriwayatkan oleh 5 ahli hadis, ya. Wa qala Tirmizi, kemudian ditambah lagi dengan Imam Tirmizi, hadza haditsun hasan sahih. Oh, ini juga dikategorikan hadis yang hasan dan hadis sahih yang
tidak diragukan lagi kebenarannya. Nah, mahasantri sekalian, selanjutnya kita beralih kepada penjelasan tentang ghusl atau mandi, ya, wa faraidul ghusli. Ya. Jadi di sini dijelaskan walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Ya, di mana penjelasan ini menerangkan tentang kewajiban-kewajiban mandi itu ada 6. Jadi wajibnya mandi ada 6. Salah satu tariku bihar rajul atau fihar rijal wan nisa. Nah, jadi 3 hukum berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Wahia, yakni al-iltiqa'u al-khitanaini. Kemudian di antaranya yang mewajibkan mandi yang berlaku untuk laki-laki maupun perempuan itu bertemunya kemaluan laki-laki dan perempuan, atau laki perempuan atau suami istri berhubungan, ya. Wa inzalul mani, ya, keluarnya mani, itu yang kedua. Wal maut, dan di saat laki-laki atau perempuan itu bertemu ajalnya atau mati. Itu 3 hukum yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Wa thalathatun nakhtassu bihan nisa. Lah, ada 3 hukum berkenaan dengan mandi, wajib mandi, dikhususkan untuk perempuan, mahasiswa sekalian. Wahya, adapun yang 3 yang dikhususkan kepada seorang perempuan itu ialah al-haidu, keluarnya darah haid, wan nifasu, dan keluar darah nifas, wal wiladatu, dan wiladah atau perempuan yang melahirkan, jadi keluar, ya, atau ketika sedang mengalami persalinan atau melahirkan. Nah, dari dari hal-hal yang kemudian mewajibkan mandi, 3 untuk laki-laki dan perempuan, 3-nya untuk khusus untuk perempuan. Mahasiswa sekalian, selanjutnya faslun, ya, pasal yang menjelaskan tentang apa? Wa faraidul ghusla salah satu asya, ya, wajibnya mandi ada 3 atau fardunya, ya. Fardunya mandi itu ada 3. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua adalah wa izalatun najasat ingkan ala badani, jadi menghilangkan atau membuang najis ingkan ala badanihi, ya, yang mana najisnya itu yang terletak di badan kita. Wa isalul ma, kemudian meratakan, ya, yang 3 itu meratakan air ila jami'ul sya'ri wal bashar, ya, jadi meratakan air ke semua rambut dan kulit, ya. Nah, mahasantri sekalian, kewajiban mandi ini atau fardunya mandi ini merujuk kepada hadis, ya, hadis. Yang pertama memang disebutkan niat, jadi niat mandi besar, ya, jadi nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbar, ya, fardhun lillahi ta'ala. Itu adalah niat ketika kita mandi besar, ya. Jadi nawaitu ghusla, jadi aku niat mandi li raf'il, untuk mengangkat hadas akbari, besar, fardu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah niat untuk mandi besar. Memang kata niat di sini
merujuk kepada hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Ya. Ya. Selanjutnya terkait dengan menghilangkan najis ya dari badan, ini merujuk kepada riwayat ya, yang mana disebutkan bahwasanya an Maimunah radhiyallahu anha fi nuslihi sallallahu alaihi wasallam, di mana Maimunah radhiyallahu anha yang mandinya Rasulullah menjelaskan wa ghuslu farjahu wa ma asabihi min adza. Jadi di situ dijelaskan bahwa dan basuhlah farji ya sampai kepada bagian-bagian badan yang lainnya, ai najasatin wa qadarin. Kemudian apa-apa yang terkena najis, apa-apa yang terkena kotoran ya. Wasahahun Nawawi fi kitabihi, kemudian sahih Imam Nawawi dalam kitabnya annahu yakfi fi izalatiha wasluhu raf'ul hadas. Sesungguhnya cukup dengan menghilangkan ya mandi ya, atau meratakan air itu raf'ul hadas, ya mengangkat hadas wa huwa muta'ammidan ya muta'ammidan, jadi harus disengaja. Takun izalatul qadri qabla ifadah al-ma sunnatan ya. Jadi memang di sini dijelaskan unsur mengangkat najis atau menghilangkan kotoran dari badan itu harus ada unsur menyengaja. Jadi kita sengaja untuk menghilangkan itu, dia harus merata, mas sekalian. Nah, selanjutnya adalah wasun nanahu khamsatu asya ya. Sunnah-sunnahnya dalam mandi itu ada 3 atau ada 5, maaf ya. Khamsat, ada 5 perkara. Yang pertama at-tasmiyah, yaitu mengucapkan basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal wudu'u qablahu, dan yang kedua sunnahnya adalah wudu ya, sebelum melakukan mandi, atau wudu sebelum mandi. Wa imrarul yadi ala jasah ya. Yang ketiga menggosok-gosokkan tangan ke seluruh badan. Wal muwalat, yang keempat adalah berurutan ya, rutut ya. Wa taqdimul yumna, yang kelima adalah mendahulukan yang kanan alal yusra. Jadi mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Tadi ada yang kelewatan keterangannya, maha santri sekalian, bahwasanya wa isalul ma ila jami'il sya'ri wal basyarah ya. Jadi meratakan air itu ke seluruh rambut ya dan kulit. Jadi tak satu helai rambut pun yang kelewatan dalam hal meratakan air, dimana itu sangat-sangat sepele, akan tetapi ketika kita lalai maka niat atau amal kita kurang sempurna alias tidak diterima ya. Jadi sekali kita beramal melaksanakan niat untuk mandi besar atau meratakan air, diratakan keseluruhannya tanpa terkecuali ya, untuk menjamin kesempurnaan amal kita. Oleh karenanya mas santri sekalian, itu tadi keterangan mengenai bab kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila nanti terdapat pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya ya, bisa langsung ke komunikasi via YouTube ataupun grup WA dan seterusnya ya, media-media yang sudah terbentuk ya. Itu mungkin sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi